Oke, ini tadi sebenarnya udah ditanya, tapi nggak apa-apa dijawab di sini. Ini ada tambahan lain mungkin dari kabupaten mana, dari kota mana berasal Bapak dan Ibu. Oke, ada 13 orang. Kita tunggu ya Bapak Ibu, udah 16. Oke. Mungkin di sini kita juga masih ada Bapak dan Ibu guru yang baru belajar. Jadi eh, ini ada juga teman saya yang sudah saya lakukan pengimbasan. Jadi kita tunggu aja yang sudah memahami tentang kuisis. Kita tunggu aja temannya yang belum. Oke, tunggu. Oke, tinggal sedikit lagi. Jadi Banyu Asin ya, dari Banyu Asin Ibu. Kemudian Banyu Asin banyak sekali ya. Rohil, Rohil, Banyu Asin. Sepertinya didominasi Rohil dan Banyu Asin. Mungkin ini teman-teman dari teman kami dari ini dan Pak Sutanto. Dan yang dari Rokan Hilir itu udah kebanyakan dari teman-teman saya di komunitas barangkali atau di sekolah lain yang dari Rokan Hilir. Ada dari Toli-Toli Sulawesi, terima kasih. Kemudian dari Jakarta, Majalengka, Jawa Barat. Oke, dari Empat Lawang, Kenten ya, Kuantan Singingi. Wah, terima Kuantan Singingi. Terima kasih. Bogor, Batanghari. Oke, ada dua soal lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, dua soal lagi ya. Oke. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap sekali kayaknya ya. Oh ya, oke Bu Eni. Bu Eni tunggu-tunggu. Ini moderator saya. Oh, Tadi iya tadi azan dulu kan nanti ada rame-rame salat Isya dulu gitu. mana ini moderatornya belum muncul-muncul. Jadi saya buka sendiri. Buka sendiri. Masya Allah. Sudah 50 orang apa kita mulai? Iya. Oke, Bu Eni, tadi yang sakit siapa? Suaminya ya, Bu ya? Suaminya yang Ah, sakit. enggak, Tadi bawa ke rumah enggak. sakit Saya enggak. katanya. Oh, enggak. Oh, enggak tetangga. Jadi udah siap kegiatannya, Bu. Oke, siap. Beres-beres. Saya udah Oke. buat ini. Kalau Bu Eni nggak masuk, moderatornya siapa nih? Gitu. Soalnya udah Iya, iya. di, dicek setelah. Saya berdosa sekali kalau nggak jadi moderator jadinya. Oke. Jadi bingung juga tadi nih siapa nih moderatornya. Pak Sutanto juga belum masuk, Bu Eni juga belum masuk. Ya nggak apa-apa lah Bu. Oke, Syukur kita alhamdulillah. mulai Ntar Bu, setengah lagi delapan. main kuisisnya. Oke. Bu. Hmm? Lagi main kuisisnya sebentar dulu. Oh, oke, oke. Siap. Kita lihat ya. Apa aktivitas? Oke, udah 10 yang jawab. Kita tunggu ya Bu ya. Supaya ini berjalan kuisisnya. Nggak di share screen, Bu? Sebentar ya Bu. Oke, siap.
Kita akhiri dulu. Oke, kita akhiri Bapak dan Ibu ya. Oke, Bu Sutarni yang ada di atas. Oke, ini di rumah aja, beres-beres rumah Ibu mengajar. Iya, sama Bu, saya juga mengajar tadi. Kebetulan kami hari Jumat tuh P5. Agak capek ngajarnya karena P5 ini luar biasa. Membuat apa ini MPI di Canva. Oke, mantap sekali Ibu. Ya, membereskan rumah, yasinan, mencuci pakaian, berkebun, belajar, belajar renang. Waduh, mantap Ibu, belajar renang ke rumah teman. Oke, terima kasih yang sudah ini. Jadi Bu Eni kita gimana nih agendanya? Kita mulai aja ya. Kita mulai. Saya stop screen dulu ya Bu ya. Boleh. Ini maaf saya nggak bisa ganti background, sayanya yang nggak bisa nih. Mana Bu? Oke, kita mulai. Bentar Bu, bentar Bu. Apa itu? Ini Bu. Oke. Oke, ya Bu. Ya. Baiklah. Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke kayaknya ya. Hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini secara virtual dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan saya Eni Mariati yang malam ini mendapat job ya, mendapat job untuk menemani Ibu Santi Agustina dari Rokan Hulu. Benar ya, Bu ya? Rokan Hulu ya? Rokan Hilir Ibu, Rokan Oh, Hilir. Rokan Hilir, bukan Rokan Hulu ya? Oke. Riau, saya sendiri dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Baiklah, sebelum memulai saya punya pantun dulu, boleh ya? Iya, iya Bu. Boleh ya. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu. Burung-burung hinggap di pagar, Cakep. yang setia burung merpati. Cakep. Ayo Bapak Ibu kita belajar, Ayo. ditemani oleh Bu Santi. Iya. Cakep. Mantap. Cakep, jangan nggak cakep dong ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan karena sudah menunjukkan waktu 19.30 lewat sedikit gitu ya di waktu Indonesia Barat. Jadi kita mulai saja kegiatan kita malam hari ini, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kegiatan kita malam ini adalah pembukaan, lalu menyanyikan Indonesia Raya. Kemudian nanti ada materi pengenalan 18 mode kuisis ya Bu ya, Bu Santi ya. Yang akan dipandu oleh Ibu Santi Agustina dari SMA 2 Tanah Putih. Lalu kemudian nanti kita melakukan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu boleh ditulis di kolom chat nanti pertanyaannya. Kemudian penutup. Nah, karena kita tidak mempunyai sambutan-sambutan, jadi mudah-mudahan ini lebih cepat, lebih gercep gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca basmalah. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar. Ibu Santi yang share atau saya? Bu Eni aja, Bu Eni aja. Oke, sebentar ya. Ini kita kekurangan orang ini ya Bapak Ibu. Jadi ini baiklah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Bapak Ibu. Mohon untuk duduk siap.
kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebelum kita memulai materi dari Ibu Santi, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Oke. Kita foto bersama dulu, boleh dibuka dulu kameranya, on cam dulu, biar terlihat wajahnya yang tampan dan cantik. Jangan lupa pakai lipstik ya Bapak Ibu. Salah ibu-ibu, bapaknya jangan pakai lipstik. Nanti terlihat cantik. Pak Sutanto boleh, ada Pak Sutanto ya di sini ya? Pak Sutanto sudah bergabung? Rasanya tadi udah ada. Atau Ibu Santi? Oke, kita sudah siap? Sudah siap Bapak Ibu? Lipstiknya udah dipakai ya Ibu-ibu ya? Oke ya, saya bantu. Oke, siap. 1, 2. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik, 2. Oke, sebentar. Belum terlihat wajah-wajah cantiknya di back 2. Oke. Kita di back 3. Siap. Lumayan ini sampai 20 halaman ini Bapak Ibu, sabar ya. Oke. Ya, terakhir. Oke, udah. Oke, udah ya Bapak Ibu. Baiklah, ini berikutnya adalah kegiatan yang kita tunggu-tunggu, yang sudah kita nantikan bersama-sama. Mungkin dari tadi siang sudah, maaf ini Ibu siapa? Ibu Helsi, boleh stop share dulu sebentar. Ibu, aduh mana? Oke, siap. Sebentar ya, kita atur. Oke ya Bapak Ibu, ini berikutnya adalah materi, ya penyampaian materi dari Ibu Santi. Ibu Santi udah siap Ibu Santi? Atau Oke, sudah Bu. Ibu Ya, oke. Oke, baiklah ya. Jadi Bapak Ibu, ini Ibu Santi saya perkenalkan kembali sedikit. Kami bertemu dengan Ibu Santi ini di grup WhatsApp ya. Kita perkenalan di grup WhatsApp di grup School Trainer. Jadi sama Bapak Ibu dengan Bapak Ibu semua, mungkin malah Bapak Ibu yang sudah pernah bertemu dengan beliau. Kami pun bertemu di tatap maya ini saja, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menyambung silaturahmi ya Bu Santi ya. Ini Bu Santi, sesuai yang saya miliki, data yang saya miliki, Bu Santi Agustina ini mengajar SMA 2 Tanah Putih. Rasanya tadi mengajar matematika ya Bu ya? Bukan? Ngajar fisika Bu, mata Oh, pelajaran. fisika. Wah, telinganya berarti yang salah. Maaf Ibu. Ibu mengajar fisika. Nah, jadi di SMA mungkin kalau yang dari Banyuasin mungkin sebagian besar tuh ngajar SD, Bu. Karena kayaknya persebarannya itu banyak di SD tadi. Nah, sekarang ini kita akan bersama Ibu Santi, guru fisika dari SMA 2 Tanah Putih dari Rokan Hilir, Riau. Nah, saya belum pernah Bu ke Riau. Bisalah nanti ya ketika di Riau mampir ke rumah Ibu Santi. Boleh nggak ini? Boleh. Baiklah, untuk saya persilahkan. Ya, silakan Ibu Santi. Terima kasih Bu. Baterainya lowbat bentar Bu ya. Baterai saya lowbat bentar-bentar. Bentar Bapak dan Ibu. Jadi sambil menunggu Ibu Santi menyiapkan charger baterainya, jadi Bapak Ibu boleh disiapkan juga kopi manisnya, ubi gorengnya silahkan disiapkan Bapak Ibu untuk menemani kegiatan malam ini. Tadi rasanya ada yang gerimis, ada yang hujan, jadi sepertinya
akan menimbulkan rasa lapar, jadi silakan disiapkan Bapak Ibu. Sambil menunggu Ibu Santi, siapkan kopinya. Oke, Bu. Saya share screen Bapak Ibu ya. Izin share screen. Oke, siap Ibu? Ya, kita sama-sama menimba ilmu dengan Ibu Santi, Bapak Ibu malam ini. Siap Bu Santi? Oke, Bu. Oke, siap. Oke, udah mulai terlihat ya Bapak Ibu di sini ada baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Langsung saja Bapak dan Ibu, saya ulang tadi salamnya karena tadi eh, belum saya record. Jadi ini yang sudah saya record. Nah, adapun materi yang mau saya sampaikan pada malam hari ini itu ada eh, 5, ya ada 5, yaitu eh, persiapan dalam, sebentar saya ulang. Nah, ini dia persiapan dalam membuat soal, kemudian memahami 5 cara membuat soal kuisis, kemudian ada mengenal 18 tipe soal, menambahkan media di soal, dan mengatur waktu dan poin di kuisis. Kemudian nanti yang terakhir adalah menyimpan. Sorry, ada enam poin yang mau saya sampaikan di sini, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, langsung saja Bapak dan Ibu, ini tadi sudah saya utarakan alasan kenapa pemilihan kuisis itu sangat penting untuk kita semua. Jadi, ketika dalam membuat soal, khususnya mata pelajaran eksakta, itu kita sering sekali kesulitan dalam menggunakan pemanfaatan itu fitur equation. Jadi di kuisis itu sangat lengkap fiturnya, ada banyak fitur equation dan lambang yang bisa kita gunakan. Makanya itu saya sangat tertarik dalam menggunakan Quizzes. Selain itu juga ada banyak game, model-model game di situ yang bisa kita gunakan dalam membuat asesmen kita menjadi lebih interaktif. Oke. Nah, Quizzes juga Bapak dan Ibu sangat sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian, yaitu ada edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Jadi, kenapa saya menggunakannya? Karena menurut saya kuisis itu sangat memiliki atau mengandung dari semua prinsip-prinsip penilaian ini. Jadi, edukatif itu artinya memberikan penilaian itu memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian otentik itu berorientasi kepada pembelajaran. Jadi, penilaian yang kita lakukan atau kuis yang kita lakukan itu sesuai dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Kemudian objektif artinya penilaian yang kita laksanakan kepada siswa itu tidak bias terhadap hubungan emosional ataupun apa namanya, tidak subjektif ya, tidak subjektif. Jadi tidak tergantung kepada individunya. Kemudian akuntabel artinya dengan menggunakan quizzes kita dapat melaksanakan penilaian atau quizzes itu secara bisa dipertanggungjawabkan. Dan transparan ini yang lebih kelihatan kalau di quizzes. Jadi hasil daripada penilaian yang kita laksanakan itu bisa diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, baik itu orang tua, guru sebagai penyelenggaranya, siswa apalagi, dan kemudian masyarakat ya yang bisa kita bagikan hasilnya itu lewat email ataupun lewat website sekolah. Nah, persiapan dalam membuat soal nih kalau di kuisis. Ini sebenarnya tidak ada di dalam apa namanya ini dalam pengimbasan, tapi ini saya lakukan karena ini adalah tips-tips yang biasa saya lakukan dalam membuat soal di kuisis. Jadi yang pertama-tama Bapak dan Ibu mungkin yang harus disiapkan ada akun kuisis belajar ID-nya. Kemudian yang kedua, untuk membantu Bapak dan Ibu, kalau untuk membuat soal asesmen yang kayak sumatif gitu, bisa juga dengan membuat kartu soal terlebih dahulu supaya nanti kita tidak
kebingungan dalam menentukan, misalnya dalam satu kuis itu kita ada beberapa indikator ataupun ada beberapa tujuan pembelajaran khusus yang harus kita sampaikan kepada siswa. Jadi bisa disiapkan kartu soal, kemudian di dalam kartu soal itu nanti ada jenis atau tipe soal yang harus kita pilih. Jadi tidak semua soal itu bisa cocok dengan tipe-tipe soal yang ada di kuisis. Misalnya kalau pilihan ganda, cocoknya soalnya seperti apa. Nanti yang drop and down cocoknya seperti apa. Kemudian alokasi waktu. Jadi untuk satu soal yang mudah mungkin nanti tidak sama dengan alokasi waktu yang soal yang membutuhkan penalaran atau analisis khusus. Oke. Kemudian di sini memahami 4 cara dalam membuat soal ya, memahami. Jadi nanti saya akan menyampaikan mulai dari bagaimana cara membuat soal dari perpustakaan Quizizz, kemudian bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan mode teleportasi, bagaimana cara membuat soal dengan menghasilkan dengan AI, dan satu lagi bagaimana cara membuat soal dengan membuat dari awal. Ini ya. Nah, ini adalah cara kita dalam membuat soal dengan memanfaatkan perpustakaan Quizizz. Jadi Bapak dan Ibu, di perpustakaan Quizizz itu sangat banyak sekali soal-soal yang dibuat atau yang dihasilkan dari seluruh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara atau dari secara global ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa, atau saya sebelum mulai ke sini, apakah Bapak dan Ibu di sini semua sudah menautkan akun belajar ID-nya dengan Quizizz, Bapak dan Ibu? Atau ada yang masih belum? Bapak dan Ibu, bisa direspon barangkali? Oke, coba saya lihat. Sudah, oke, sudah, semua sudah, rata-rata sudah. Oke. Oke ya, saya anggap saja sudah Bapak dan Ibu ya, sudah semua, karena semua di sini sudah jawab sudah. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa ketikkan ataupun tuliskan di sini materi atau topik yang ingin Bapak Ibu cari di perpustakaan Quizizz ya, di perpustakaan publik. Jadi tinggal ketikkan di kolom seperti ini. Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam Quizizz, kemudian ketikkan di kolom pencarian topik seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian Bapak Ibu enter ataupun Bapak Ibu langsung searching. Nah, nanti akan keluar seperti ini Bapak dan Ibu ya. Maka ini saya ini. Nah, nanti akan keluar fitur seperti ini. Maksud saya akan keluar seperti ini tampilannya. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat soal-soal yang ada di dalam kuisis ini dengan mengarahkan kursornya ke kuis yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya nanti ketika kita arahkan ke sini, nanti soal yang di sebelah kanan ini, di kolom sebelah kanan ini adalah soal-soal yang ada di dalam kuis ini. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa salin dan edit ya, salin dan edit ke perpustakaan Bapak dan Ibu. Salin dan edit. Nah, seperti itu. Kemudian atau bisa langsung disimpan. Nah, untuk fitur apa dengan cara berikutnya? Dengan cara berikutnya. Sebentar. Nah, ini mode teleportasi. Mode teleportasi ini ada kelanjutan dan hubungannya dengan mode tadi. Bapak dan Ibu juga bisa ambil kuis dari perpustakaan publik, kemudian bisa memindahkan ataupun mengambil soal-soal yang ada di perpustakaan tadi dengan cara menambahkan, bila menurut Bapak Ibu soal-soal yang ada di kuis ini, di kuis perpustakaan ini menurut Bapak Ibu semuanya ini bisa dan cocok untuk Bapak Ibu gunakan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan atau tambahkan seluruhnya di sini dengan mengklik tambahkan semua, sehingga nanti ini soal akan bisa berpindah ke perpustakaan Bapak Ibu, atau barangkali Bapak Ibu bisa menggunakan atau menambahkan satu persatu saja soalnya, misalnya dengan menambahkan soal yang sesuai. Nah, Bapak Ibu cukup mengklik tambahkan soal di sini,
ke soal yang ingin Bapak Ibu tambahkan ke dalam kuis Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan soal atau menggabungkan soal daripada kuis yang lain dengan cara mencari lagi di sini, mencari lagi apa namanya? Soal yang lain dari kuis yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu tambahkan lagi satu persatu ke dalam kuis yang Bapak Ibu ingin ciptakan atau ingin buat ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kuis atau soal yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam mengajar atau kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah membuat kuis dengan menggunakan AI, ya, dengan menggunakan AI. Jadi membuat kuis dengan menggunakan AI ini Bapak dan Ibu cukup membuat dengan mengklik kuis AI seperti ini, ya, kuis AI seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu klik ini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini, ya, ke tempat ini. Nah, tambahkan topik yang ingin Bapak Ibu gunakan atau yang ingin Bapak Ibu buat, ya, topiknya di sini. Nah, setelah itu nanti akan eh, Bapak Ibu generate ya, isi data kemudian generate, nanti langsung jadi soalnya seperti itu ya. Jadi dengan membuat dengan AI ini nanti ada tiga cara ya, ada hasilkan dari teks, itu Bapak Ibu ketik teks ataupun materi yang Bapak Ibu ingin buat, kemudian dengan cara mengunggah dokumen ya, dan yang satu lagi itu dengan cara menaruh atau meletakkan link di dalam kuis atau kuis itu. Oke. Nah, seperti ini kira-kira untuk membuat apa namanya soal dengan menggunakan fitur kuisis AI-nya. Nah, kita ketikkan ini dengan menggunakan prompt ya. Kita ketikkan, nanti akan karena kita membutuhkan 8 soal tadi nih langsung generate 8 soal. Nah, ini yang membuat soal dari awal. Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam ini ya, mempelajari 18 jenis tipe soal di kuisis. Jadi, fitur ini digunakan untuk membuat atau membuat dari awal soal yang sesuai dengan Bapak Ibu pilih nanti jenis tipe soal seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi, Bapak Ibu klik buat, kemudian di sini nanti akan diarahkan. Tunggu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan buat dari awal seperti ini, karena nanti ada tiga yang Bapak Ibu buat, yang pilih adalah buat dari awal, ya, buat dari awal. Kalau dalam bahasa Indonesia dia buat dari awal. Nah, soalnya nanti akan muncul ada 18 tipe soal di dalam kuisis itu. Yang pertama pilihan ganda, kemudian ada isian singkat, jawaban gambar, esai, jawaban video, jawaban audio, survei, awan kata, menjodohkan, kemudian susun ulang, ya, seret dan lepas, drop and down, terus menanda, gambar berlabel, mengkategorikan, respon matematika, grafik, MTK, dan yang terakhir slide. Oke, Bu nah Santi, soal pilihan ganda Bapak dan Ibu guru, ini pilihan ganda ini adalah jenis soal yang legend nih Bapak Ibu ya. Semua dari dulu kita sudah menggunakan ini, dan ini adalah tipe soal yang paling cepat untuk membuatnya. Bapak dan Ibu, nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Setelah Bapak Ibu pilih atau klik tombol buat, kemudian Bapak Ibu klik multiple choice quiz. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ada dua baris, yang di sini adalah memasukkan soal untuk mengetik soal. Kemudian yang baris kedua ini adalah Bapak dan Ibu bisa memilih dua tipe untuk pilihan ganda. Untuk pilihan ganda yang mempunyai jawaban tunggal, Bapak Ibu klik di sini ya, single correct answer di sini. Kemudian Bapak Ibu kalau untuk memilih jawaban, jadi ada dua jenis tipe soal di sini. Nah, untuk pilihan jawaban ini Bapak Ibu bisa menambahkan di sini maksimal ada 5 opsi ya. Nah, kebetulan di sini ada 4, jadi kita tinggal tambahkan tombol plus di sini, kita tambahkan nanti akan maksimalnya 5. Nah, tapi Bapak Ibu kalau untuk membuat soal nanti ibaratnya mode kertas, Bapak Ibu nanti hanya sediakan saja 4. Kalau saya untuk mencari aman, mungkin saya sering membuat soal itu dengan 4 pilihan saja, jadi nanti bisa digunakan untuk, soalnya tidak mubazir gitu, kapan kita siswa tidak membawa HP, jadi kita bisa gunakan. Nah, yang lebih menarik lagi Bapak dan Ibu ya, untuk membuat soal, di sini Bapak dan Ibu guru bisa menambahkan media, di sini ada ada gambar, ada video. Bapak Ibu bisa berkreasi untuk membuat soal dengan menambahkan media ini di sini sebagai penguat. Kemudian Bapak dan Ibu bisa membuat kunci jawaban.
ingin memanfaatkan Quizzes AI, Bapak Ibu bisa setelah mengetikkan soalnya di sini. Kemudian Bapak dan Ibu ingin memanfaatkan fitur Quizzes AI, Bapak Ibu tinggal mengarahkan kursornya ke kotak ini sampai muncul AI-nya di sini. Lalu klik AI-nya, maka nanti sendiri menyediakan jawabannya dan terisi. Kita tidak mesti mengetik kembali, langsung dengan kunci jawabannya. Nah, sangat terbantu ya Bapak Ibu ya. Jadi menghemat waktu, sangat menghemat waktu. Fill in the blanks. Fill in the blanks ya Bapak dan Ibu. Ini soal yang mungkin sedikit jenis berbeda tipenya. Nah, jenis tipe soal yang memungkinkan peserta didik itu untuk membuat atau menjawab pertanyaannya secara manual. Kalau tadi kan siswa itu menggunakan klik-klik begitu ya, langsung ada jawabannya. Nah, kalau ini siswa, nah untuk fill in the blank sendiri ini Bapak Ibu ada dua tipe ya, ada dua tipe. Yang pertama mungkin nanti ini dia, untuk membuat jawaban dengan karakter yang terpisah ya. Jadi jawabannya nanti terpisah seperti terpisah. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di pengaturan. Dan ada satu lagi yaitu jawaban dengan karakter yang menyatu menjadi satu kata atau lebih, tapi dalam kumpulan karakter jadi kata begitu. Nah, ini dia seperti ini. Sebelahnya tadi yang single. Nah, ini adalah tipe soal dengan tipe fill ya, one fill nih. Nah, jadi single, sorry, bukan one fill, single fill ya, single fill. Jadi satu satu kata di sini dia. Ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan jawaban alternatif ya, jawaban alternatif di pengaturan. Nah, di sini ada jawaban alternatif, di sini alternative option, jawaban alternatif untuk ini kata yang seperti ini. Kadang-kadang siswa bisa dirugikan Bapak Ibu ya. Di sini misalnya jawabannya kalau di video singkat ini ada karbon dioksida. Nah, kadang siswa itu menjawab CO2 sehingga kita tidak merugikan siswa gitu. Bapak dan Ibu bisa membuat jawaban alternatif itu banyak ya, tidak terbatas ya, jadi ini tidak dibatasi. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu perlu memerlukan jawaban alternatif beberapa untuk supaya murid tidak dirugikan, yang Bapak Ibu buat saja jawaban alternatifnya seperti itu. Oke. Menambahkan atau mengkreasikan soalnya dengan tetap menambahkan gambar, audio, dan juga video. Kemudian ini tampilan yang ada pada siswa ya Bapak dan Ibu ya. Ini tampilan yang ada pada siswa. Ini kalau yang jawaban fill in the blank dengan single apa tadi? Kemudian yang ini adalah fill in the blank dengan karakter spirit karakter ya, karakter yang terpisah. Ya, seperti ini tampilannya di siswa. Jadi kita tinggal milih yang tipe yang fill in the blank seperti apa yang ingin kita buat kepada siswa kita. Nah, ini yang ketiga, jawaban gambar. Jawaban gambar ini fiturnya seperti ini Bapak Ibu, tampilannya seperti ini, tampilannya seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa masukkan soal, kemudian di sini ada nanti kanvas kosong, kemudian di sini ada gambar. Nah, kanvas kosong ini adalah memungkinkan untuk siswa menjawab dengan menggambar, ya dengan menggambar seperti ini. Ini tampilannya kalau proses pembuatan daripada jawaban dengan cara menggambar. Kemudian ada satu lagi di sini dengan mengupload ya. Jadi gambar itu sudah tersedia di dalam device murid kita ataupun di handphone murid kita. Jadi murid kita tinggal mengupload gambar apabila kita mengklik yang tipe seperti ini, yang gambar. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tipe soal esai ataupun open-ended di sini ya, ini adalah tipe soal yang memerlukan jawaban panjang, Bapak Ibu ya. Ini adalah tipe soal yang memerlukan jawaban panjang. Jadi Bapak dan Ibu tetap bisa memasukkan soal ini dibantu dengan menambahkan gambar, audio, video ya. Nah, siswa itu bisa mengetik di sini maksimal 1000 karakter. Jadi ketika nanti karakter yang diketik oleh siswa itu sudah mencapai 800 karakter, nanti siswa itu akan nanti murid itu maaf Ibu, nanti akan ada notifikasi dari Quizzes bahwasanya karakter yang diketik itu sudah mencapai 800 karakter ya. Nah, siswa juga di sini bisa menambahkan karyanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini nanti kalau di siswa. Ya, seperti ini ya. Jadi di sini nanti siswa bisa mengetik sampai 1000 karakter. Jadi kalau soal ini biasanya digunakan untuk yang seperti diskusi ya, menanyakan opini gitu, menanyakan tentang pemahaman siswa terhadap satu objek ataupun
satu fokus diskusi yang ingin dimintai pendapat daripada siswa. Oke, selanjutnya. Nah, yang kelima itu adalah soal jawaban apa nih? Audio ya, soal jawaban audio. Nah, soal jawaban audio ini siswa bisa menjawab dalam bentuk audio Bapak dan Ibu ya. Nah, ini juga tidak semua aplikasi. Nah, saya sangat sangat apa namanya? Sangat senang saya rasa dengan adanya banyak sekali fitur ini, adanya jawaban audio yang bisa dikirimkan oleh siswa ini memungkinkan untuk guru membuat soal yang sangat bisa mengembangkan potensi peserta didik ya. Jadi kalau misalnya guru bahasa Indonesia menginginkan peserta didiknya itu ingin jawabannya itu dalam bentuk audio, misalnya apa namanya, melafazkan dengan membaca cepat gitu ya. Jadi bisa ini digunakan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia, atau misalnya membacakan puisi begitu ya dan dinilai intonasi, atau membacakan pantun barangkali. Nah, ini sangat cocok ya Bapak dan Ibu. Kemudian jenis soal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk guru membuat soalnya dalam bentuk audio juga, yaitu dengan mengklik di sini yang tanda mikrofon di sini. Bapak dan Ibu bisa rekam langsung, kemudian nanti di sini soalnya juga dalam bentuk audio. Oke. Nah, ini kalau siswa yang jawaban dalam bentuk audio. Nah, jadi soalnya kita ketik di sini jawaban siswa. Nah, kita bisa mengatur audio yang digunakan atau yang ingin diupload oleh siswa itu di sini. Nah, nanti di sini ada 2 menit, 1 menit, 30 sekon, 10 sekon, dan 5 sekon ya. Jadi bisa diatur di sini. Kemudian, nah ini tampilan daripada proses jawaban audio siswa. Siswa di sini nanti bisa merekodnya di sini, dan siswa juga bisa mengupload audio itu dalam bentuk MP3 Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah ada dalam bentuk MP3, dia bisa upload di sini. Oke, ini tampilan yang soal jawaban audio pada siswa. Tampilannya seperti ini. Jadi di sini soalnya, kemudian nanti siswa di sini jawabannya. Jadi nanti ada pemberitahuan allow permission to record your response. Jadi nanti kita izinkan bahwasannya kuisis itu untuk apa namanya, merekodnya ya menggunakan mikrofon kita. Oke, ini yang keenam adalah soal tipe jawaban video. Nah, ini adalah tampilan daripada soal yang menggunakan jawaban video. Bapak dan Ibu bisa ketikkan soalnya di sini, kemudian bisa atur jawabannya di sini. Waktunya ini ada 30 sekon, 10 sorry karena saya fisika sekon, jadi 30 detik, 10 detik, 5 detik ya di sini. Kemudian ada 1 menit, 2 menit. Jadi ini durasinya bisa kita atur. Ini soalnya. Nah, kira-kira seperti ini nanti gambarannya Bapak dan Ibu untuk soal berbentuk video. Oke. Langsung lanjut kita ke tipe polling ya, tipe polling atau type question di sini, polling type question ataupun survei ya. Nah, ini adalah jenis pertanyaan terbuka di mana jawabannya itu tidak ada yang salah. Jadi misalnya do you agree gitu kan. Jadi apa kamu setuju? Yang jawab setuju ya juga benar, yang jawab tidak setuju juga benar gitu. Nah, ini kira-kira nanti tampilannya nanti seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, tadi ada yang sebenarnya tadi pertanyaan saya ada polling tapi belum sempat ditampilkan. Nah, cara membuatnya Bapak dan Ibu, di sini ada baris pertama sama, di sini kita mengetikkan soalnya, kemudian nanti di sini adalah pilihan yang bisa dipilih oleh apa namanya partisipan yang mau kita tuju. Kalau kita di sini siswa ya, apakah dia sudah mengerti, belum mengerti, atau sudah sangat mengerti ya, atau setengah mengerti, nah begitu. Kita bisa menambahkannya sampai 5 di sini Bapak dan Ibu ya, kita tambahkan sampai 5 sama seperti pertanyaan pilihan ganda. Nah, di sini juga bisa ditambahkan dengan add answer explanation. Jadi bisa menambahkan penjelasan ya, kalau soalnya membutuhkan penjelasan.
Nah, ini caranya. Caranya seperti ini. Jadi ini eh, apa namanya? Soal dengan menggunakan tipe soal survei atau polling ini Bapak Ibu juga tetap bisa menggunakan teleportasi ya, ataupun juga dengan eh, mengambil daripada mengedit daripada salinan edit daripada kuis daripada di perpustakaan. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti ada bundar-bundar biru ini seperti pilihan ganda. Nah, ini nanti yang diklik oleh partisipan kita atau peserta didik kita. Tampilan soalnya seperti itu kira-kira. Nah, yang ke-8 adalah tipe soal awan kata ya atau word cloud. Ini yang tadi kita lakukan. Nah, ini kalau menurut saya ini hampir sama dengan Mentimeter. Jadi nanti ini bentuk apa tampilannya seperti ini. Nah, dengan adanya aplikasi Quizzes tanpa banyak aplikasi-aplikasi lainnya ya Bapak Ibu. Jadi cukup hemat aplikasi dan cukup hemat waktu. Nah, tidak buka aplikasi ini, ambil masukkan ke dalam integrasikan ke aplikasi ini. Nah, cukup dengan menggunakan tipe soal yang dapat membantu kita membuat pembelajaran kita menjadi lebih kreatif dan menarik. Nah, ini dia cara membuat soal tipe awan kata. Sama seperti tadi, create atau tampilan soalnya itu awan kata atau word cloud. Nah, seperti ini. Nah, ini awan kata dipilihnya. Nah, ini adalah untuk tipe soalnya di bagian bawah. Nah, untuk pengaturannya untuk di awan kata mungkin hanya di bagian sini ya. Di sini nanti ada waktu ya, kemudian nah untuk awan kata sendiri ini tidak ada penilaian, jadi jawabannya ini tidak ada benar salah ya. Di sini makanya ini adalah pertanyaan terbuka. Kemudian ini ada teks standar. Mungkin teks standar ini bisa nanti menghubungkan kita dengan sumber-sumber referensi yang bagus ya. Jadi kita bisa mengembangkan pertanyaan dengan menggunakan awan kata dengan melihat daripada teks standar ini yang ada di perpustakaan publik. Kemudian kita bisa menyimpannya. Ini saja sih pengaturan untuk awan kata. Nah, tampilannya seperti ini, Pak dan Ibu. Oke. Oke. Nah, kita juga bisa melihat hasil daripada jawaban yang dikirimkan oleh pilihannya. Ya, kalau di dashboard seperti ini. Nah, kalau kita ingin melihatnya dari hasil ya seperti ini caranya. Nah, kita klik daripada soalnya, kemudian kita klik. Nah, ini tampilannya. Oke, ini soal dengan tipe menjodohkan ya. Jadi di sini tipe menjodohkan ini termasuk apa namanya eh, soal yang dia. Kita menjodohkan ini. Di sini ada dua baris Bapak dan Ibu, gambar ataupun media dan juga bisa juga teks. Bisa kombinasi keduanya, bisa juga gambar dan juga teks atau salah satu. Nah, sementara di bawah nanti di pertanyaan tipe menjodohkan ini dibuat untuk tipe jenis soal kalau menurut saya high order thinking skill ya, siswa dapat membelah kanan ke kiri ya. Kemudian apa namanya? eh kalau dipisah misalnya contohnya di atas gambar-gambar alat ukur, kemudian di bawahnya adalah fungsi-fungsinya gitu. Kalau geografi mungkin di sini negara ya, di sini ibu kota tuh ya. Cara membuatnya Bapak dan Ibu ini ya. Cara membuatnya sama yaitu create atau buat, kemudian pilih di sini yang tipe menjodohkan. Kemudian Bapak Ibu ketikkan soalnya di sini, misalnya seperti ini match the chemical element with its symbol atau jodohkan ini match di sini ya. Oke. Nah, ini untuk karakter yang di bawah ini itu adalah 40 karakter, maksimal adalah 40 karakter untuk yang di bawah. Untuk baris yang di atas itu tidak terbatas, tidak terbatas. Tetapi kalau Bapak dan Ibu nanti membuat menjadi maksimal juga 40 karakter sama seperti yang di bawah. Oke. Nah, ini dia, ini tampilan dari di siswa, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini juga memungkinkan untuk Bapak Ibu menggunakan Quizzes AI dalam membuat jawaban atau pilihan menjodohkan itu. Ini apa yang bisa kita perintahkan atau apa yang kita jenis soal seperti yang apa yang kita mau. Nah, kemudian kita arahkan kursornya di sini sampai muncul pilihan AI-nya. Nanti akan uh, secara otomatis ya, pilihan-pilihan itu akan muncul secara otomatis. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Oke. Kemudian nomor 10 itu jenis soal susun ulang atau reorder. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa membuatnya seperti ini. Hanya bisa mengurutkan misalnya
Pancasila ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Di order ini bisa ditambah soalnya di sini, soalnya opsinya bisa ditambah di sini sampai 5. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada seret dan lepas atau drag and drop. Drag and drop ini ini adalah seperti ini. Tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa ketikkan soalnya di sini. Kemudian nanti di siswa akan bisa menariknya seperti ini. Nah, caranya Bapak dan Ibu nanti seperti ini caranya. Oh, sorry, udah. Mungkin caranya nanti langsung ke praktek Bapak dan Ibu ya. Terhapus untuk slide yang ini untuk caranya. Nah, ini di sini ada pertanyaan yang jenisnya hampir mirip dengan drag and drop, tapi di sini adalah drop and down. Jadi soal ini Bapak Ibu ketikkan di sini soalnya sama. Nah, soal tipe ini juga memungkinkan Bapak Ibu untuk menambahkan gambar, audio, dan video. Nanti di sini ada jawaban yang benar, kemudian ada juga yang untuk jawaban yang salah, seperti ini. Ya. Nah, ini dia tampilannya Bapak dan Ibu. Ini soalnya kita ketik, nanti akan muncul tombol kotak seperti ini. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kemudian di sini ada kita sediakan jawaban yang salah sebagai pengecoh. Jadi ya. Nah, ini soalnya. Ini cara membuatnya, ini soalnya. Drop and down sendiri juga bisa menggunakan kita membuat soal model drop and down. Nah, kita ketikkan di sini, ya, perintahkan soal dan jawabannya ini akan dibantu oleh AI untuk memformulasikannya atau membuatnya. Ya. Ini tipe soal penanda. Tipe soal penanda ini hotspot ya Bapak dan Ibu. Ini nanti kita create kemudian atau buat kemudian akan diarahkan untuk mengambil gambar di internet. Nah, ini sepertinya sangat cocok untuk anak-anak yang dengan kategori visual ya, atau untuk sekolah dasar, atau di sini bisa dari internet, bisa juga diupload dari device Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Nah, di crop mana yang dibutuhkan. Kemudian kita lihat dan di sini nanti ada perintah soal. Nah, perintah soalnya juga bisa dihasilkan dari AI. Ini adalah Ibu buat kunci jawabannya di sini. Siswa yang menjawab tidak pada yang ditandain benar nanti akan salah. Nah, kan AI ini tadi soalnya. Nah, select the cognitive. Katanya nanti siswa itu akan menandai gigi taring mungkin yang ini. Jadi kalau siswa nanti mengkliknya di daerah yang tidak mendapat poin. Oke. Selanjutnya, ini ada ini. Oh, ini ada tampilan dari siswa ya, student experience. Ini adalah tampilan dari siswa seperti ini kira-kira bentuknya. Tampilan di layar siswa. Nah, yang ke-14 itu adalah soal dengan tipe pelabelan atau labeling. Bapak dan Ibu masih terdengar suara saya ini? Halo, Assalamualaikum Bapak dan Jelas Ibu. sih Bu, jelas aman. Masih Bapak dan dengar. Ibu. Aman. Terkesima ini Bu, terkesima. Masih mengikuti Bu. Semangat, Bu, semangat. lanjut. Oke. Ini adalah tipe soal, terima kasih Bu. Ini adalah tipe soal daripada cukup sederhana. Ini tinggal meletakkan daripada nama-nama daripada yang ingin kita tunjukkan di gambar sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Ini juga memungkinkan guru untuk membuatnya dengan menggunakan AI. Jadi tipe soal ini dan spot-spot itu biasanya tombol-tombol ini nanti akan terisi sendiri oleh AI. Gitu. Oke. Nah, ini tampilannya di siswa. Nah, yang ke-15 ini soal tipe kategori. Soal dengan tipe kategori ini, ini adalah jenis soal yang mengklasifikasikan. Kalau misalnya kalau fisika itu, kalau ini saya buat pada materi medan magnet misalnya. Saya contohkan di sini ada 3 kelompok. Di sini ada ferromagnetik, paramagnetik, dan di sini saya lihat banyak yang sekolah dasar tadi bisa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Atau bisa tumbuhan monokotil, tumbuhan dikotil gitu, nanti siswa mengelompokkannya di sini, misalnya atau di sini kelapa termasuk monokotil atau dikotil, kemudian pisang monokotil atau dikotil gitu ya. Bunga mawar monokotil atau dikotil, barangkali seperti itu ya kalau di SD, saya sudah lupa. Kalau di SMA mungkin kimia, mungkin Bapak Haji Sam itu jenis logam mulia, barangkali seperti itu Pak. Atau nanti jenis alkana, alkena, alkuna, mungkin begitu ya Pak ya kalau kimia. Siap Bu. Jadi nanti bisa Mana asa, mana basa bisa juga.
Ya Pak, gimana Pak? Yang mana asa, mana basa bisa juga. Oh, ya, yang mana asam, yang mana basa ya barangkali. Nah, jadi Bapak bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya kimia mana asam, mana basa gitu. Nah, seperti itu. Saya udah lupa Pak kimia, udah lama sekali. Jadi kalau misalnya pelajaran sosial mungkin berbeda lagi ya Pak. Ini nanti klasifikasi apa gitu. Nah, oke, kita lanjut. Ini cara membuat soal kategori. Bapak Ibu sama tadi create atau buat, kemudian pilih kategori atau soal mengkategorikan. Kemudian di sini ketik soalnya di baris atas ini ketik soalnya. Di bagian bawah ini nanti Bapak Ibu bisa buat klasifikasi yang ingin Bapak Ibu tampilkan atau yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada siswa. Jadi kalau di sini dia ada 4 ya. Kayak ini mamalia ya. Ini mamalia. Kemudian ini ditambah nih, bisa ditambah lagi untuk beberapa klasifikasi. Nah, seperti itu ya. Ini tampilannya di siswa seperti ini. Jadi ini ada, nanti siswa akan menarik misalnya aligator kemana nih, reptil, frog kemana nih, ke mamalia, atau Nina kemana gitu. Nanti siswa akan mengkategorikan yang ada di sini ke jenis klasifikasi yang sudah kita buat. Yang ke-16 ini jawaban matematika. Ini kayaknya di sini ada guru matematika, tadi ada Bu Irmawati nampak saya. Nah ini bisa sangat berguna untuk kita, apalagi dengan seperti ini ya, butuh kita fitur equation yang dapat membantu guru khususnya eksakta, itu sangat membantu. Saya sangat untuk aplikasi Quizzes ini kita bisa menggunakan equation itu sangat membantu, terutama pelajaran yang seperti matematika, fisika, kimia ya, sangat memerlukan bilangan berpangkat, persamaan kuadrat. Nah, ini kalau misalnya kita buat tidak menggunakan equation, pangkatnya itu kita menggunakan apostrofi itu siswa sangat kurang tertarik gitu ya untuk membaca soalnya, dia sudah malas gitu, apalagi untuk menjawabnya. Jadi kalau soalnya sudah pangkatnya memang posisinya pada sesuai dengan penulisannya ya, maka soal kita tuh menjadi sangat valid gitu untuk dijawab. Karena kalau pangkat itu sejajar dengan bilangan atau konstantanya di sini, itu membuat arti yang banyak jadi ambigu, nanti bisa siswa ya, jadi bingung, siswanya bingung. Oke, di sini. Nah, ini adalah jenis tipe soal dengan grafik ya. Ini juga untuk matematika seperti ini ya. Kalau zaman dulu kita disuruh buat grafik harus menyediakan buku kotak-kotak gitu ya, atau buku milimeter. Kalau saya dulu buku milimeter ya. Ya. Itu sangat repot sekali ya Bapak Ibu ya. Ini kalau di sini kita langsung siswa bisa membuat jawaban dalam bentuk grafik, misalnya ini min 1,1 ya, seperti ini. Nah, sangat satunya di sini, kemudian min 2, min 2-nya di sini. Nah, atau ini dalam bentuk kesamaan setengah X tambah 1, gimana nih grafik garisnya? Garisnya seperti ini, garis lurusnya gitu. Nah, kuadrat, ya setengah X kuadrat ini berarti yang berbentuk kuadrat ini selalu berbentuk kurva ya. Kemudian seperti ini misalnya. Nah, ini saya udah mulai nggak paham ini apa ini required, apa nih plot dan flowing. Nah, ini bisa digunakan untuk guru matematika ya, untuk guru matematika atau guru fisika juga untuk yang grafik versus antara konstanta pegas ya dengan gaya. Nah, bisa juga ini digunakan. Jadi nanti ketahuan nanti grafiknya seperti apa. Ya, kita lanjut. Nah, yang ke-18 ini yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah tipe dengan slide. Tipe dengan slide ini yang seperti saya buat di awal tadi, di waktu di presentasi, ketika saya menanyakan kabar, itu jadi soalnya bisa langsung diintegrasikan di dalam slide. Nah, slide ini itu nanti ada penjelasan tersendiri ya untuk penggunaan slide ini untuk presentasi. Mungkin nanti ini bisa diterangkan oleh teman saya untuk hari berikutnya. Nah, ini ada soal tambahan. Ini juga soal ini adalah soal bentuk pemahaman atau teks komprehensif. Jadi, kalau saya perhatikan kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu, itu soal banyak yang menggunakan atau berbasis literasi numerasi. Jadi, saya kemarin sudah kali mencoba membuat soal ini. Nah, ini
dengan mengupload ataupun video dari YouTube atau mengupload dokumen dari komputer atau laptop kita. Nanti kita akan disediakan di sini untuk membuat soalnya. Soalnya bisa manual, bisa juga menggunakan AI. Seperti itu. Jadi saya sudah menggunakan ini dengan melihat daripada buku kurikulum Merdeka untuk menjawab soal-soal yang berbasis literasi numerasi atau AKN. Nah, ini yang terakhir bisa dijelaskan di sini itu menambahkan media di soal yang tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi soal kita itu bisa sangat variasi atau sangat kreatif. Nah, kita bisa mengkombinasikan di sini teks, sebelah sini teks, gambar, video maupun audio. Jadi bisa kita nanti langsung contohkan. Nah, untuk mengatur waktu, secara soal tadi sudah banyak yang tahu. Nah, di sini saya hanya memberikan penjelasan kepada untuk soal yang 18 yang tadi. Nah, ini dia pengaturan waktunya. Di sini kita bisa atur waktu sesuai dengan tipe soal yang ingin kita sampaikan ke siswa. Ya, di sini ada pilihan waktu. Kemudian di sini ada juga pilihan poinnya. Poinnya, nah ini dia. Nah, ini untuk pilihan poin di sini kita pilih 1 sampai 20 ya. Kemudian di sini waktunya kita sesuaikan dengan soal yang sudah kita buat. Kita bisa memperkirakan lama tidaknya soal tergantung daripada jenis soal yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Selanjutnya kita bisa menyimpan soal di bagian ini. Nah, bagi soal yang membutuhkan penjelasan, nanti Bapak Ibu bisa klik tambahkan penjelasan jawaban. Ini ada pengaturan kuis. Kemudian kita soalnya sebelum kita simpan bisa direview, di preview dulu, di preview dulu di sini. Nah, setelah dirasa cocok, kita baru bisa simpan. Oke. Nah, untuk apa namanya nih? Kalau Bapak Ibu ya, saya stop dulu. Oh, sorry. Oke, Bu Eni masih di sini, Bu Eni? Siap. Nah, itu tadi ada materi ataupun teori 8 soal. Atau sebelum kita lanjut untuk membuat soalnya di Quizizz, barangkali ada yang ingin disampaikan dari Bapak dan Ibu guru, atau kita langsung? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dengan Ibu Santi? Kita buka dua penanya aja cukup ya kali ya Bu ya. Oke. Jelas semua. Belum. Ini ada tadi yang menyebutkan ada pengklasifikasian konflik asosiatif dan disosiatif. Oke, Bu, ya selamat mencoba nanti, Bu. Oke. Nah, untuk mungkin langsung ke ini ya, Bu, ini ya. Mungkin langsung ke pembuatan soalnya, ke kuisisnya. Langsung praktek aja, Bu. Kayaknya peserta ini tidak sabar lagi untuk praktek nih kayaknya. Oke, terima kasih, Bu. Jadi langsung saja Bapak dan Ibu ya, kita ke kuisisnya. Jadi ini saya dulu. Oh, kita akhiri pelajaran dulu. Oke. Nah, untuk membuat soalnya gambarnya sama seperti yang saya jelaskan tadi Bapak dan Ibu ya. Ini kita kembali ke halaman awal saya dulu. Oke, ini ya seperti ini kira-kira. Ini adalah tampilan daripada Quizizz akun saya ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa membuat soal kalau tadi dengan AI tadi dengan teleportasi dan dengan membuat soal dari awal. Nah, karena kita ini khusus membuat soal dari awal, kita langsung aja buat ya ketik buat klik tambah, kemudian penilaian. Ini penilaian. Bu, belum Bu, share screen-nya. Belum ya? Belum.
Ya, oke, 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 sorry, sorry, sorry. Maaf, Ibu. Ya, 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 ya. Oke, saya bentar ya. Oke, terima kasih, Bu. Sudah diingatkan. Oke, sudah kelihatan, Bu? Belum. Nah, itu sudah mulai. Sudah, oke. Tapi belum oke, udah Bu Santi. Oh, sudah. Oke, terima kasih, Bu. Nah, ini kita klik buat di sini Bapak Ibu. Nah, ini kan adalah tampilan daripada quizzes di masing-masing device kita ya. Kalau di laptop seperti ini tampilannya, tapi nanti kalau menggunakan HP agak sedikit berbeda ya tampilannya. Dia agak memanjangnya ke bawah. Kemudian kita klik, sorry bukan ketik, kita klik buat, kemudian penilaian. Nah, ini ada 3 pilihan Bapak dan Ibu, karena kita tadi ingin mengenal 18 soal tadi yang fokusnya. Nah, kita langsung ke sini, ke kotak yang sebelah sini. Ini ada pilihannya di sini 18 tipe tadi. Yang pertama pilihan ganda, kita coba yang pilihan ganda. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini ada baris pertama tadi, kita ketikkan soalnya di sini. Kalau itu misalnya kita malas untuk mengerti, kita bisa tes dari hukum, misalnya hukum. Langsung ada nih, langsung kita copy aja dari sini Bapak dan Ibu untuk mempermudah dan menghemat waktu. Kita copy, ini kalau pelajaran saya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan menyesuaikan dengan pelajaran yang, nah ini kita langsung buat aja adalah bunyi hukum, kan seperti itu. Misalnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus. Nah ini untuk fisika, mungkin ada guru fisika di sini. Nah, ini langsung, kalau kita ingin menggunakan, malas kita mengetik jawabannya, kita bisa menggunakan yang fitur hasilkan dengan AI seperti ini. Jadi kita arahkan kursor kita ke kotak ini, Bapak dan Ibu, sampai muncul tulisan seperti ini. Hasilkan dengan AI. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal klik. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita tidak, ini dia. Jadi muncul sendiri jawabannya, lengkap dengan kunci jawabannya. Jadi tidak repot lagi. Nah, kalau kita ingin menambahkan opsi, ya, kalau misalnya SMA, kalau aturannya misalnya harus 5 gitu, kita tinggal nambahkan aja opsinya di sini apa. Misalnya kira-kira hukum lens gitu ya, hukum lens. Ini sebagai opsi pengecoh. Nah, ini sudah apa ya Bu ya? Sudah selesai untuk membuat satu soal. Jadi hitungnya mungkin cuman sekitar 10 detik begitu ya, langsung jadi hanya dengan menggunakan fitur quizzes AI. Nah, kalau Ibu membuat manual, nah Ibu juga, Bapak dan Ibu juga bisa cek dulu ya jawabannya ini benar enggak gitu. Karena kadang AI ini ada juga ininya, errornya gitu. Saya itu ketika membuat soal yang dalam apa namanya, dalam pilihannya itu angka-angka. Jadi ada juga kekeliruan di situ. Jadi kita harus sesuaikan juga dan kita cek kembali ya. Nah, ini adalah tipe soal MCQ atau pilihan ganda dengan jawaban satu jawaban atau single ya, single answer. Nah, satu jawaban yang benar. Kalau Bapak dan Ibu ingin membuat soal itu dengan beberapa jawaban yang benar, maka Bapak dan Ibu cukup klik di sini tadi. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Nah, kotak seperti ini Bapak ini. Jadi ini nanti siswa bisa memilih beberapa jawaban yang benar seperti ini misalnya. Tapi ini tidak ya, ini cukup satu. Cukup satu ya. Jadi seperti itu ya, untuk memilih membuat soal beberapa jawaban yang benar. Nah, kita bisa di sini mengatur waktu. Ini sorry waktu di sini. Nah, seberapa lama misalnya 45 detik misalnya. Nah, poinnya juga di sini. Ini di maksimal dia 20 poin ya. Jadi kita bisa menyesuaikan bentuk ataupun jenis soalnya, apakah HOTS dia atau LOTS ya, barangkali nanti dengan bobot poin yang ingin kita uh,
inputkan di sini. Oke, kita misalnya ini kita skip aja ya. Kemudian untuk soal yang berikutnya, tipe soal yang berikutnya, tipe soal berikutnya adalah tipe soal fill in the blank ya. Nah, kita buat, kemudian ini pilihannya. Nah, isian singkat. Nah, isian singkat seperti ini yang tadi. Nah, isian singkat ini tadi memungkinkan juga dalam dua tipe soal ya, Bapak dan Ibu, ini dua tipe soal. Nah, bisa ketikkan di sini apa yang ingin dibuat, misalnya yang ini kita ini, kalau saya di sini eh, ini hukum Kirchhoff misalnya. Atau kalau kimia apa nih ya Pak Aji ya, yang cocok untuk jenis seperti ini. Nah, ini kita bisa copy paste, kemudian kita ke sini, kembali lagi ke sini. Oke, adalah ini hukum dan seperti itu ya. Nah, ini nanti siswa kita bisa mengaturnya di sini sesuai dengan pemaparan saya tadi di materinya. Ini ada pengaturannya. Jadi untuk soal fill in the blank dengan kotak terpisah seperti ini kita klik di sini. Kalau ingin yang apa namanya, yang single seperti ini kita klik di sini. Nah, untuk single tadi sesuai dengan pemaparan saya itu kita bisa menambahkan jawaban alternatif ya Bapak Ibu, karena nanti bisa aja siswa menjawab kayak tadi karbon dioksida dia jawabnya CO2 gitu. Jadi CO2 juga benar. Jadi kita tambahkan jawaban alternatif dengan mengklik di sini ya. Kemudian kita eh, bisa menambahkan petunjuk untuk mengerjakan soal di sini. Ini maksimal 120 karakter. Kemudian kita juga bisa menambahkan siswa untuk menambahkan karyanya di sini. Kemudian kita simpan. Kayak gitu. Nah, ya nanti siswa akan menjawab di sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tambahkan jawaban alternatif. Misalnya tadi kita mau nambahkan jawabannya, sorry, ke pengaturan. Jawaban alternatifnya kita tambahkan. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu tambahkan. Mana tadi ya? Di sini. Itu. Itu. Nah, ini kalau misalnya ada di sini persis kemudian mengandung. Nah, jadi persis atau mengandung misalnya persis dengan jawaban kita. Misalnya persis kalau misalnya siswa itu kan Kirchhoff tuh F-nya ada dua. Nah, guru bisa membuat di sini kadang-kadang murid bisa membuat jawabannya itu eh, satu F-nya seperti ini. Nah, ini juga benar. Nah, kemudian tambahkan lagi misalnya nanti atau yang mengandung misalnya mengandung juga kayak gitu, mengandung huruf ataupun yang sama atau kata-kata yang sama. Oke, kemudian untuk tipe soal susun ulang. Nah, oke, ini kita hapus. Untuk membuat soal dengan susun ulang, Bapak dan Ibu bisa mengetikkan soalnya di sini. Kemudian di sini misalnya eh, kalau untuk SD mungkin ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Kemudian di sini kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemudian di sini yang ketiga, misalnya nanti Persatuan Indonesia. Oke, yang keempat, ya sesuai dengan urutannya, kerakyatan, dari kerakyatan yang pimpin, yang dipimpin oleh hikmat. Dari dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, ini yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah ini nanti tampilan di siswa nanti seperti yang udah tadi di pemaparan nanti. Misalnya di sini urutkan sila dari Pancasila dengan tepat, ya. Nanti ini akan acak ya Bapak Ibu, di siswa itu nanti akan acak. Jadi nanti siswanya itu akan mengurutkan sesuai dengan urutan yang kita tampilkan ini. Tapi di tampilan di siswa nanti dia akan acak. Nah, oke, kita. Tapi sini ada juga pilihan urutan menaik atau urutan menurun. Tergantung nanti daripada perintah soal yang mau kita, jenis soal yang mau kita sampaikan atau yang mau kita tujukan kepada siswa. Nah, selanjutnya untuk pemilihan soal yaitu menjodohkan. Oke, menjodohkan. Di sini menjodohkan bisa juga kita gunakan itu untuk misalnya apa nih? Pelajaran apa nih misalnya Pak Haji Sam itu masih ada? Masih ada, Pak? Masih mengikuti? Apa nih kita mau buat soal nih Pak? Misalnya kalau untuk menjodohkan barangkali bisa Kimia. Soal kimia, Bu. soal kimia ya Pak ya. Boleh. Kira-kira Pak. Sumur minyak disebut. Sumur minyak. Sumur minyak. Ya. Tipe soal menjodohkan ya Pak? Ya, menjodohkan. Sumur Sumur minyak. itu, Pak. Kemudian soal kedua kan menjodohkan kan, Bu? Nah, dia di sini nanti kita Bilangan tentukan antara baris yang di atas ini dengan pilihan yang di bawah. Jadi pilihan yang di bawah ini itu nanti well, Pak. Jawabannya well, Bu. Hah? Jawabannya well. Well, Ya, ini saya hapus dulu ya sumur Pak ya. minyak. Kemudian jawabannya well. Minyak di sini gitu Pak. Ya, jawabannya jodohnya dengan well, Bu. Oh, well, oke. Ya, Saya kualitas terjemahkan. bensin. Kualitas Saya bensin. Di sini kualitas Bensin. bensin gitu ya Pak. Ya, ya. Jawabannya? Jawabannya nilai oktan. Oh, nilai oktan gitu ya Pak. Nilai oktan. Oke. Hmm. Ini Residu. coba kita gunakan dengan AI ya Pak. Ya, Oke, coba kita gunakan dengan AI. Ah, ini Pak. Seperti ini ya Pak ya. iya, Proses iya, iya. produksi energi. Jadi kita nggak sulit lagi Iya, gitu. iya, betul. Ya, itu mata pelajarannya bahan bakar. Oh, bahan bakar. Nah, iya ini langsung ada ya Pak ya. Jadi kita nggak capek kali buat soalnya langsung jadi. Iya, Heeh. langsung ada ya, Bu. Ya. Langsung ada. Jadi nanti siswa bisa menyesuaikan antara yang di baris yang di atas dengan yang di bawah. Seperti itu ya. Ya.
Oke, selanjutnya untuk tipe soal jenis yang seret dan lepas. Untuk menghasilkan bagian kosong. Nah, tempel beberapa teks untuk menghasilkan bagian kosong dengan AI. Jadi, kita bisa menggunakan AI di sini semuanya. Jadi, Anda ini dia. Anda dapat menambahkan, apa katanya nih? Maksimum 10 opsi ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 opsi yang paling banyak. Jadi ini tadi soal yang tadi nih Pak Haji ya. Jadi biasanya ini kalau seperti ini, kalau saya ini sering, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Tapi soal ini juga bisa seperti ini ya, jadinya. Kalian kita hapus. Saya menekan, ini kita hapus. Oke, kita hapus nih, kita hapus, kita hapus. Kita buat dari awal. Oke. Nah, misalnya kita di sini buat arus misalnya ya, kalau fisika lagi buat arus sebanding dengan misalnya ya. Ini jawabannya di sini beda potensial misalnya ya, atau tegangan. Nah, dan berbanding terbalik misalnya. Dan berbanding terbalik dengan apa nih? Dengan hambatan misalnya ya. Dengan hambatan. Nah, seperti ini kira-kira buatnya. Nah, ini kalau tidak perlu udah kita kosongkan aja Bapak Ibu. Nah, ini kan jawaban yang benar tegangan dan hambatan. Kita bisa menambahkan jawaban yang salah untuk pengecohnya. Misalnya di sini ini tegangan. Ini kita hapus dulu tegangan di sini Bapak Ibu ya, tegangan. Di opsi yang salahnya kita ketik di sini misalnya apa di sini ya? Energi misalnya ya, energi listrik. Hanya ditambah lagi opsi yang salah misalnya apa lagi? Waktu misalnya. Tuh. Nah, ini kan udah nggak sesuai udah ya. Jadi di sini ada kita bisa nambahkan opsi yang salah, di sini opsi yang benar. Langsung kita bisa simpan di sini. Terus ini ada. Kita simpan di sini. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk ke soal drop and down. Drop and down juga hampir sama di Bapak dan Ibu ya. Dengan yang tadi sifatnya kita ketikkan di sini, kemudian di sini ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah. Oke, kemudian soal yang berikutnya, karena nanti ini waktunya sudah 20.53, mungkin nanti ada yang mau bertanya, respon matematika. Respon matematika mungkin ini guru matematika ya, Bu Irmawati. Mungkin nanti di sini ditambahkan sesuai dengan ininya. Saya matematika ini kurang ini. Jadi Bapak Ibu buat soalnya di sini. Ini kita ganti. Misalnya buat apa gitu ya. Buatlah misalnya persamaan kuadrat gitu misalnya. Persamaan linear atau apa gitu ya. Jadi murid bisa menjawabnya di sini. Nah, ini murid bisa juga menggunakan fitur ini apa namanya equation di sini. Misalnya dia ingin membuat persamaan kuadrat ya. X kuadrat seperti ini ya, X kuadrat misalnya. Tambah 2X misalnya ya. Tambah 2. Misalnya dia ingin menghasilkan persamaan seperti ini ya. Oh, ini ke sini. Sorry. Ini adalah jawaban siswa nanti. Untuk siswa ya Bapak dan Ibu ya. Ini untuk soal kita yang buat. Oke.
Jadi tinggal simpan. Misalnya di sini Bapak dan Ibu hanya disuruh carilah X1 dan X2 ya, misalnya. Nah, ini seperti ini kira-kira. Saya belum terlalu paham dengan matematika. Mungkin Bu Irmawati nanti yang bisa menggunakan ini. Tapi caranya seperti ini ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini ada eh, gambar berlabel. Gambar berlabel. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Nanti kita diarahkan untuk mencarinya di internet ya, seperti ini. Atau kita bisa unggah dari komputer ataupun laptop kita, handphone kita di sini, gitu ya. Kalau di sini kita cari misalnya gambar berlabel, apa ya kita cari? Apa nih Bapak dan Ibu untuk gambar berlabel misalnya? Kalau saya kemarin gambar berlabel ke alat-alat apa? Alat-alat kit, gitu ya. Atau ke tubuh ya, anggota bagian kepala, misalnya seperti itu ya, anggota tubuh di bagian kepala. Coba kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, nanti kita bisa masukkan yang tidak menggunakan ini, yang tidak menggunakan label. Jadi kalau ini ada labelnya, eh, seperti ini barangkali. Nah, ini bisa kita crop, Pak dan Ibu ya. Saya crop di sini, gunakan gambar. Oke, loadingnya lama. Oke, ini kita hapus dulu Bapak dan Ibu ya. Hapus. Nah, apa nama bagian tubuh ini? Kita menggunakan pertanyaan ini. Ini pertanyaannya dari AI, jadi kita gunakan. Nah, kita tinggal nanti siswanya tinggal memasukkan yang pilihan-pilihan ini ke bagian mana yang benar. Seperti itu ya. Misalnya ke kepala, ini kepala. Ini misalnya ya. Kemudian tangan, ini tangan. Kemari, rambut, ini rambut Bapak Ibu ya. Nggak ketemu nih saya. Ini telinga ya. Seperti ini sih kalau apanya kayak sini. Nah, ini kita bisa langsung simpan di sini Bapak dan Ibu. Kemudian satu lagi untuk jenis tipe soal. Nah, tadi Bapak Ibu sampai mana? Tadi penanda grafik matematika. Oke, grafik matematika nanti ini mungkin juga guru matematika ya bisa menggunakan lebih dalam lagi. Ini linier, ini kuadrat, ini eksponensial ya, berpangkat. Ini poin-poin. Ya, seperti ini tampilannya. Nanti bisa digunakan. Kemudian eh, mengkategorikan udah, jawaban gambar. Jawaban gambar juga udah. Kemudian Esai. 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 Nah, ini kita hapus dulu. Nah, jawaban esai ini tadi jawaban yang memerlukan apa namanya tadi? Panjang ya, jawaban yang memerlukan jawaban panjang. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya dengan menggunakan awalan bagaimana ya. Bagaimana, misalnya bagaimana menurut pendapatmu, ya, pendapatmu eh, tentang apa nih? Tentang apa nih Bapak Ibu yang selagi viral?
Bagaimana menurut Tentang pemilu kada. tentang pilkada? Bagaimana menurut pendapatmu tentang eh, pilkada yang ada di Riau misalnya gitu ya? Pilkada yang Ya, di tentang provinsimu ya? pilkada yang oke. Provinsimu. Nah, di Itu sini Bapak dan Ibu bisa melatih peserta didik untuk mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi ya. Jadi dia mengeluarkan seluruh potensinya untuk menjawab pertanyaan jenis pertanyaan seperti ini. Jadi ini termasuk jenis pertanyaan high order thinking skill ya. Jadi nanti siswa di sini akan mengetik banyak apa maksimal 1.000 karakter ya. Kemudian siswa juga di sini bisa menambahkan karyanya Bapak dan Ibu ya. Jadi kemudian kita bisa minta bantuan AI dengan untuk merespon daripada jawabannya. Tapi Bapak dan Ibu perlu diperhatikan juga jawaban yang direspon oleh AI itu. eh, tapi sangat terbantu. Kemarin saya pernah coba ini. Jadi memang dia diurutkannya dari yang benar itu, yang sudah di apa namanya sudah direspon oleh AI itu dia terurut ke depan untuk siswa yang menjawab esai ini. Karena dia mungkin mendeteksinya dari data dan informasi yang diketikkan oleh siswa di sini ya. Tapi Bapak Ibu tetap juga ini karena dia manual, tetap juga penilaiannya ataupun untuk poinnya kita secara manual ya. Jadi tidak sama seperti soal-soal yang bisa di apa namanya dinilai oleh AI. Ini Bapak dan Ibu memberi penilaiannya secara manual. Jadi untuk poinnya nanti Bapak Ibu bisa tambahkan secara manual. Kalau saya kemarin seperti itu. Oke, habis ya. Ada lagi ya. Ini survei udah. Jawaban audio video udah, on kata udah. Oke, kayaknya sudah habis nih Bapak dan Ibu untuk 18 tipe soal. Oke, saya stop screen-nya. Oke, gimana nih Bapak dan Ibu kira-kira? Mungkin untuk pertemuan ini mungkin kalau misalnya nanti ada yang masih kurang jelas, kita bisa lanjutkan besok malam nanti ada dari teman saya itu yang lebih profesional tuh ya dari Bapak Sutanto dan Ibu Eni yang bisa nanti mengembangkan daripada pelatihan menggunakan kuisis dengan akun belajar ID. Demikian Bu Eni. mantap, Bu. Mantap sekali. Ayo kita beri aplaus untuk Ibu Santi, Bapak Ibu. Boleh dikasih reaction dulu. Mana ya? Kita beri. Oke. Baik Bapak Ibu, itu materi yang sangat menarik sekali. Ada 18 mode untuk membuat soal kuis. Link absennya nanti ya Bapak Ibu. Nanti akan dikirimkan oleh Ibu Santi. Baiklah di sesi ini mantap, keren sekali. Betul-betul Bapak Ibu sangat keren sekali jika dimanfaatkan ya Bapak Ibu di dalam kelas, bukan untuk malam ini saja. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya boleh raise hand. Tidak ada? Apa sudah sangat jelas sekali ini kayaknya ya Bu Santi? Atau udah pada ngantuk Atau gitu. kita berdua ditinggal tidur ini Bu? Udah jam 9 soalnya udah jam 9 lewat. Iya, jam 4 menit ya. 9 ini kalau yang Ini kalau di daerah wilayah tengah jam 10. daerah Sulawesi tadi ada kawan kita yang dari Sulawesi mungkin jamnya udah beda lagi nih. Iya betul. Silakan Bapak Ibu untuk 2 orang penanya boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Nanti dapet dor-dor. Langsung nanya semua nanti Bu. Oke, nggak ada. Oh, di NTT udah jam 10. Masya Allah, Oh, keren jam 10. sekali. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, Saya iya. sudah lama pakai tapi tidak update. Iya, iya Bu. Ini kita apa sih kalau bahasa Gen Z sekarang lengah dikit
pindah gitu ya. Apa nggak Iya, dikit update gitu ya. iya. Oke, tetap semangat juga. Jadi Tidak kuis ada? ini Oh, memang oke, ada Bapak Fukon ya. Maaf ini ya, Bapak atau Ibu Fukon Kristiawan, silakan Bapak, boleh. sudah jam 10 malam. Oke, di Sulawesi ya Pak, ya udah jam 10 malam, Masya Allah. Terima kasih Bapak yang udah tetap on kamera ini yang jam 10 malam. Bapak, siapa tadi? Tadi lupa saya nih. Selamat Silakan Pak malam. Fukon. Malam Bapak, silakan Bapak. Izin off kamera Bu nggih, karena di Boleh, sini baru boleh. bisa sinyal. Susah dari tadi keluar terus. Mm-mm. Ini Bu, Silakan izin Bapak. bertanya untuk soal uraian atau mungkin semua soal bisa nggak itu ya, pemohonnya diberikan penjelasan gitu. Mungkin kunci jawabannya Pak bisa seperti ini, penjelasannya bisa nggak? Tidak hanya tahu kuncinya saja atau tidak tahu jawabannya saja. Mungkin bisa diberikan penjelasan di setiap soalnya, bisa nggak itu? Saya kurang dengar Pak. Bisa agak sedikit kuat Pak? Seperti ini Bu, jelas nggak Bu? Iya Apa Pak, tadi jawabnya? putus-putus Pak. Iya putus-putus suaranya tadi Pak, boleh diulang lagi? Oh gitu. Mm-mm. Gini Bu, izin bertanya, untuk setiap soal, Iya, apakah Pak. bisa ditambahkan untuk penjelasan? Oh, mode penjelasan tadi ya Pak ya? Iya, caranya gitu. Oh gitu, iya. Oke, kita Langsung, langsung aja Bu ya, langsung dijawab aja. oke. Mungkin ada lagi bisa ditambahkan Bu, ditambahkan satu soal lagi. Kayaknya langsung dijawab aja Ibu Santi kalau ini. Untuk penambahan penjelasan tadi ya. Kita masuk ke kuisis lagi gitu. Masih dicobakan gitu ya Pak ya? Ya betul Bu. Oke, kita ke kuisis tadi. Ini ya Pak ya. Ini udah masuk share screen-nya? Belum? Belum. Belum terlihat. Masih wajah ibu yang cantik manis malam. Ya. Malah ngegombal nih ibunya nih yang cantik manis gitu ya. Belum ada Bu share screen-nya. Ya, pada nih Bu. Oke, sudah siap. Mungkin seperti ini dia Pak tampilannya. Bapak dan Ibu bisa menambahkan penjelasan jawaban yang dianggap perlu, misalnya seperti itu diketikkan di sini. Kalau tadi soalnya apa tadi ya di sini tadi? Soalnya pilkada tadi. Yang relevan dengan soalnya mungkin Pak. Ya, apa nih tadi soal anggota tubuh kalau nggak salah nih tadi ya. Nanti ditambahkannya di sini Pak. Kemudian kita simpan. Nanti kita simpan Pak. Nah, jadi nanti siswa bisa melihat penjelasan jawaban yang eh, dia penasaran gitu ya, seperti apa yang jawaban yang benarnya. Terus itu mungkin barangkali Pak, pertanyaannya tadi seperti itu Pak. Ya betul Ibu, terima kasih. Tinggal dipraktekkan aja ini. Terima kasih Ibu. Oke Pak, ya. Ya, semangat ya Bapak. Semoga bisa Siap dipraktekkan. Ada selalu lagi. Ibu, Terima kasih Pak biar dapat Furkon. sertifikatnya Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Masya Allah. Masya Allah. Baiklah, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Masih kami buka satu pertanyaan kembali. Di kolom chat kayaknya nggak ada yang nanya ini ya. Keren seru. Ya.
Eh, nggak ada yang bertanya ini. Ada yang bertanya, kayaknya udah ngantuk semua nih Bu Eni nih. Iya, jangan-jangan kita ditinggal tidur nih Bu berdua nih. Aduh, kemana ini? Nggak Nggak ada tahu, Bapak Bu, Ibu. karena mau langsung. Kalau langsung praktek baru, kalau bertanya gini masih bingung. Karena nggak ada, boleh tanyalah Bu. Boleh, silakan yang mau bertanya. Entah saya pada poin tadi, entah Maaf kurang Bapak, namanya siapa? Sameto Bu, Pak Sameto. Oke, silakan Pak Samito. Nah, itu yang soal tentang uraian kan Bu ya. Soal uraian, Esai ya Pak, esai. esai. Oh, iya. Ya. Ketika dipraktekkan, Iya. anak kan memberi jawaban ya Bu ya. Iya Pak, iya. Memberi jawaban dalam bentuk uraian juga ya Bu ya. Iya. Iya. Terus masalah pemeriksaannya gimana Bu? Kita sebagai guru itu apakah AI yang memeriksa atau bagaimana Bu ya? Karena kan itu kalau sempat 10 kelas ya mungkin tidak selesai seminggu ya kan Bu ya. Iya. Mohon penjelasan atau tadi sudah dijelaskan saya tidak begitu concern mungkin kan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya. Baik Pak, itu memang kalau soal esai itu nanti kita ada menggunakan apa namanya khusus AI untuk mendeteksi kebenarannya. Tapi untuk penetapan poin itu nanti kita sendiri Pak, kita sendiri. Dan kita juga ngecek kembali itu jawaban siswa secara manual. Seperti itu. Oh, jadi misalnya taruhlah ini ada satu kelas siswa ya Bu, 30 orang. Iya. Kemudian kita operasikan untuk mengetahui soal nomor 1 itu berapa skor yang diperoleh setiap siswa, bagaimana Ibu ya? Kita Misalnya sekarang itu manual Pak. Kalau khusus pertanyaan itu kan pertanyaan yang kunci jawabannya itu tidak bisa ini ya Pak ya, ditetapkan. Jadi itu kita memberikan skornya itu manual. Oh gitu. Iya. Oke. Khusus untuk pertanyaan itu manual. Oke. Iya Pak. Tapi berbeda nanti dengan Terima kasih. pertanyaan yang terstruktur yang seperti kayak pilihan ganda, Iya. blank. Nah itu kan kita ada poinnya udah kita atur. Tapi untuk khusus pertanyaan esai itu kita memberikan skornya itu secara manual. Oh gitu ya Bu ya. Iya, Jadi Pak. tidak ada alat untuk mendeteksi kebenaran tulisan siswa tadi ya Bu ya kan? Kalau untuk mendeteksi mungkin nanti ada khusus AI-nya. Cuma untuk penskorannya Pak kita tetap manual memberikannya. Oh gitu. Heeh. AI-nya tadi membacanya berapa persenkah atau berapa valid dan tidak atau berapa plagiatnya gitu atau gimana kira? Kalau Taruhlah itu satu halaman siswa membuat tulisan kan Bu. Jadi AI mendeteksinya seperti apa kira-kira? Kalau plagiat saya belum pernah coba ya Pak ya karena nggak ada yang pertanyaan saya yang untuk kayak membuat apakah itu plagiat atau enggak karena saya belajar apa namanya ya eksak ya. Mungkin ini nanti bisa kalau plagiat itu saya coba dulu Pak apakah ada terdeteksi. Oke. Terima kasih. Iya. Tapi yang jelas untuk pertanyaan esai itu jawabannya skornya itu kita tetapkan secara manual. Oke Bu, terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sameto. Kalau soal mode kertas Bu, cara buatnya gimana? Nah, kayaknya ini mode ini ya. Mode kertas mungkin mau dijelaskan atau bagaimana Ibu? Ini tipe soalnya ya. Kita hari ini belajar tipe soalnya ya Bu ya. Tipe soalnya dulu. Tapi nggak apa-apa biar Ibu ini tidak sia-sia karena sudah sampai tengah malam dia ikut grup dengan kita. Nggak apa-apa saya jawab singkat ya.
Kalau kita untuk membuat tipe soal mode kertas, Bapak dan Ibu nanti menyiapkan soal itu dengan 4 pilihan yang seperti saya bilang tadi, di pilihan gandanya itu hanya 4, karena sisi bagian kertas itu hanya ada 4 ya, jadi pilihannya nanti setiap sisi itu ada pilihan A, B, C, dan D. Nah, untuk mode kertas sendiri ini, nanti Bapak dan Ibu bisa printkan dulu atau save dulu ininya, Bu, QR tunjukkan code-nya. contohnya, Bu. Contohnya, Nah, biar nampak mana 4 sisi itu. oh gitu, oke, 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 baik, baik, baik. Nggak apa-apa Bu, ini biar kita jelaskan sedikit, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Oke. Ya, tak menghayal awak malam-malam ini. Iya, nanti kita tambah 4 hari nanti Bu, nggak 3 hari kita. Belajar untuk mode kertas 1 hari lagi. Misalnya kalau mode kertas ini saya ke ini ya, ke perpustakaan. Ya. Ini mode kertas ini bisanya digunakan untuk sekolah yang misalnya ada peraturan tidak boleh membawa HP gitu ya, misalnya. Nah, ini bisa digunakan Bapak Ibu ya. Sorry, saya tadi buat ya, perpustakaan. Kita klik perpustakaan. Bapak Ibu juga bisa mengambil di perpustakaan publik. Nah, kalau di sini kita ambil misalnya nih, nih, listrik dinamis misalnya. Apa yang mana? Gerak lurus. Oke, ini gerak lurus kita mainkan misalnya nih. Kuis langsung. Oh, ini nggak bisa karena ada soal dengan tipe yang tidak MCQ. Jadi untuk mode kertas sendiri Bapak Ibu itu pilihan soalnya hanya untuk model soal pilihan ganda. Jadi kalau di dalam soal itu ada pilihan tipe soal yang berbeda, dia tidak bisa dimainkan. Kita cari di perpustakaan publik misalnya ya. Kebetulan soal saya itu selalu saya campur dengan beberapa tipe. Oke, ini misalnya sini apa pengukuran untuk mode kertas. Nah, ini udah di kemarin di pengimbasan Bapak dan Ibu guru yang ikut di pengimbasan saya udah banyak rata-rata menggunakan mode kertas ya, karena di beberapa daerah di sekolah di daerah saya itu banyak yang jaringannya agak susah. Jadi dan banyak juga sekolah yang siswanya, ini ada yang mencoret, jangan dicoret ya Bapak Ibu ini. Jadi ini kita misalnya gunakan yang ini ya, latihan soal misalnya seperti itu. Ya. Latihan soal. Nah, ini kita langsung mainkan. Nah, di sini ada pilihannya mode kertas Bapak Ibu. Mode kertas. Oh, ini juga tidak bisa ya. Kita hanya berfungsi dengan kuis dengan pertanyaan MCQ. Mungkin coba kita lihat lagi yang lain. Oke, di sini juga 5 pilihan. Bentar Bapak Ibu ya. Kita cari yang lain. Sorry. Kita lihat di kita tes dulu.
Ini semuanya lima, lima pilihan. Mungkin ini kita bisa. Coba kita lihat. Ini kertas. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa di sini cetak ini. Cetak cue card-nya di sini. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, cue card ini nanti di sini ada terdiri dari sampai 61 QR code ya di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu print dan ini printannya ini juga bisa digunakan untuk selamanya gitu kalau bahasa ininya ya. Selagi dia tidak rusak, ini bisa digunakan untuk selamanya. Jadi supaya tahan Bapak Ibu bisa eliminating ini kertas yang udah di print ini. Nah, masing-masing kertas ini nanti misalnya nomor 1 kita berikan kepada siswa dengan nomor absen 1, kemudian ini dengan nomor absen 2, dan ini bisa digunakan untuk setiap kelas dan setiap kuis. Jadi ini kita simpan. Bahkan sebenarnya bisa digunakan untuk teman kita. Cuman ini supaya kita aman ya kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri pribadi ya Bapak Ibu ya. Seperti itu kalau mode kertas. Nanti masing-masing siswa menjawab. Misalnya dia menjawabnya B, nanti B ini akan diarahkan ke bagian atas diputarnya. Untuk A nanti diputar ke bagian atas, untuk D di bagian atas, seperti itu. Nanti handphone kita yang akan men-scan daripada QR code yang ditampilkan oleh siswa. Setiap dia menjawab, dia akan memberikan jawaban sesuai dengan pilihannya. A, B, misalnya C, atau D. Nanti handphone kita yang akan men-scan-nya. Oke, begitu Pak dan Ibu untuk mode kertas. Tapi untuk mode kertas mungkin nanti bisa dipraktekkan yang lebih spesifik ya. Kalau untuk malam ini masih sebatas itu aja yang bisa saya terangkan. Karena untuk mode kertas sendiri itu webinarnya tersendiri. Oke Bu Eni? Iya, siap. Makasih. Aman ya Ibu siapa? Ibu Jusman. Ibu Jusman bener ya? Ibu Sabumi apa? Maaf ya Ibu. Itu ya, kalau mode kertas memang butuh 1 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi hanya Pak Jusman, ya maaf Bapak. Gitu ya. Jadi memang butuh 1 hari untuk membuat mode kertas itu memang butuh materi yang lumayan. Sama kayak 18 tipe soal ini tadi. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.23 Sabumi nama kombelnya. Oh, keren sekali Bapak. Keren sekali itu nama komunitasnya. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 dan untuk wilayah tadi teman-teman yang di wilayah timur, wilayah tengah mungkin sudah lebih larut lagi daripada daerah ya kami di bagian barat. Kita cukupkan dulu ya, Ibu Santi. Iya Bu. Ya, Bapak Ibu, saya sebagai moderator punya pantun sedikit. Terima kasih Ibu Santi atas semua penjelasannya. Semoga kita semua dan teman-teman di sini bisa mempraktikkan, bisa mengimplementasikan, dan nanti jika ada yang mau kurang jelas bisa ditanyakan di grup seperti itu ya. Saya izin pantun dulu. Boleh ya Bapak Ibu bantu cakepnya ya? Boleh Bu. Jalan-jalan pakai sepatu. Cakep. Di tengah jalan ketemu Bang Kumis. Cakep. Malam ini malam Sabtu. Cakep. Kita semakin mengenal kuisis. Iya. Asik. Asik.
Iya. Cakep. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf. Jadi kita malam ini melakukan ta'aruf dengan kuisis ya Bapak Ibu ya. Baiklah. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir kegiatan malam yang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Absen di hari ketiga atau gimana Ibu Santi? Nanti absennya saya share di grup aja, Bu. Oh, share di grup. Grup aja. Oke, siap. Ya. Kalau seperti itu, Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Santi, terima kasih teman-teman semua yang masih terjaga sampai larut malam ini. Saya punya satu pantun lagi, mohon cakepnya lagi ya. Pokoknya saya malam ini berpantun aja lah. Saya bukan aura kasih. Oke. Saya bukan aura kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Lagi. Apa Bu? Pantun dari Bu Santi lagi. Saya kekurangan pantun nih, Bu. Kehilangan pantun. Tadi udah saya sediakan pantunnya, tapi mana kertasnya sudah hilang. Ya, pantunnya Bu Santi nanti, Bu. Besok mungkin nanti bisa. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Santi. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Oke, sama-sama Ibu. Selamat istirahat semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rasima, itu pakai alis palsu atau gimana tuh? Keren kali dah. Mana alis palsu? Bisa pula alisnya goyang-goyang. Mungkin kenapa tuh? Kipas angin. Oh iya, alis bisa goyang. Panas. Bu Santi, nanti kalau Iya, Bu. ada apa? Tuh. Alisnya goyang. Ya, mana pula? Iya nah, kau. Angin agaknya tuh tah. Dekat kipas angin. Nah, Bu Rasima jadi pengimbasannya Bu untuk hari kapan Bu? nanti saya usahakan Bu jadi Bu, karena kami kan pengen kombel juga tuh. Yang alis Bu Rasima. Iya ya, bergerak-gerak dia. Iya, Apa ya? tak udah terjago malam gue. Itulah nah. Kameranya. Ya. Allah. Saya udah sering insya Allah pakai kuisis deh, cuma yang kertas tuh saya belum mengerti kali Nanti besok pas menggunakannya. pengimbasan yang luring Bu, karena mode kertas ini nanti sepertinya lebih bagus luring biar ngerti gitu. Ya. Terus nanti kalau ada apa info-info untuk TOT-nya share-share lah, siapa tahu. Siap menyiapkan nanti kan bisa Bu. Yang 3 hari ini nanti kita semua dapat sertifikat dari kuisis. Itu nanti sampai hari ketiga. Nah, nanti saya share. Iya, maksud saya untuk bisa jadi trainer itu loh. Oh, bisa. Nanti kan ada kuisis mengadakan lagi, Bu. Iya. Ikutin aja. Makanya Nanti kalau ada info-info saya share nanti ke Bu Rasima. Oke, Bu. Bu Rasima nih mantap. Dia sekarang udah nggak pengajar praktik lagi ya, Bu ya? Sekarang belum, dalam proses Bu, mau ke Fasil. Oh, Sudah ke lulus di Fasil. tahap Mudah-mudahan 1. lulus ya, Bu ya. Nunggu pengumuman. Amin. Nunggu pengumuman tahap 2 nih. Iya. Alisnya model baru tuh cuman. Kenapa bisa kayak gitu, Alis? Ini ada anak. Oke lah, saya izin ya. Izin live ya. Ya. Nantilah kita diskusi lagi ya Bu, kalau misalnya yang jadi kita pengimbasan di sekolah Ibu di SMP 6. Itu presensinya nanti dikirimkan? Nanti dikirim di grup Bu presensinya. Iya, oke. Nah, Kasih. biar kita nanti ya. selama pelatihan tadi biar kita fokus untuk dengerin. Jadi kalau nggak sibuk-sibuk buat presensi ya kan? Iya. Mm-mm. Yalah, izin live ya.
Oke, oke, Bu. Oke, Oke. Bu. Terima kasih banyak, Ibu Resima. Sehat-sehat, Ibu. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Oke, dengan tidak mengulangi rasa hormat, Ibu, saya akhiri langsung ininya. Ya. Terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dalam keadaan Amin, sehat amin, semua. Dan semoga kita amin. bisa bertemu lagi esok malam di channel yang sama dalam mengikuti apa namanya pengenalan kuisis kepada yang lebih profesional lagi. Ini ada teman kami dari kuisis ya, trainer dari kuisis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.